لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, nggak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba. Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia, dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau ada yang hari ini masih berpacaran, mending sekarang putuskan, amal pahalanya besar luar biasa. Langsung SMS, Assalamualaikum, mohon maaf, terima kasih untuk setiap kenangan yang telah kau berikan. Aku lagi kajian sekarang dan aku mulai tersadarkan bahwa aku selama ini salah dalam menempatkan cinta. Seandainya kita berjodoh, semoga Allah jodohkan. Kalau tidak berjodoh, semoga Allah jodohkan juga. Rasul SAW bersabda, Raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita pernah nyesel enggak bangun telat? Ada sebagian orang yang 20 tahun nggak pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dunia dan isinya nggak pernah dia raih. Dia hanya meraih 20 juta, 30 juta, 100 juta. Nih 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Antum nggak mau? Nggak mau karena nggak paham. Bagaimana hati dan pikiran saya agar tenang? Tenangnya hati dan pikiran bukan dengan tenangnya jasad. Maka yang boleh ditata adalah pikiran dan hati. Jadi memang ketenangan murni di dalam hati kita. Nah, tinggal sekarang itu bagaimana agar hati itu tenang? Jawabannya sederhana, hati dan pikiranmu kau sambungkan dengan apa dan siapa. Kalau hati dan pikiranmu engkau sambungkan dengan sesuatu yang bikin gelisah, ya gelisah. Sehingga kalau orang menggantungkan hatinya, mengikat hatinya dengan dunia, lihat, di saat tidak mendapatkannya dia gelisah. Nah, ini urusannya hati kita dengan siapa? Nah, kalau sudah urusan kita hati kita dengan Allah, udah, apapun tergantung harapan kita tuh di mana. Sekarang biasakan dengan Allah, mengingat Allah menjadikan terang hati. Taubat galau apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Perbaikilah salat. Orang sedang memperbaiki salatnya, memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Orang sedang memperbaiki salatnya, tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Jadi maksud salat itu apa? Membawa sifat-sifat ketaatan di dalam salat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam salat kita baca Al-Quran, di luar salat kita baca Al-Quran. Di dalam salat kita tundukkan pandangan, di luar salat kita tundukkan pandangan. Di dalam salat kita taat kepada imam, di luar salat kita taat kepada pimpinan kita. Di dalam salat kita hina-hinakan diri kita, letakkan kepala di lantai. Di luar salat jangan sombong. Di dalam salat kita absus salam, kanan kiri kita salam. Di luar salat jangan kita tidak mau tebar salam. Maka saya yakin orang yang benar salatnya dia nggak mungkin galau, tenang hatinya. Karena salat itu pun adalah zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tidak masuk surga, bukan karena nggak layak masuk surga, cuman dia nggak pengen. Karena itu segala perbuatan yang menjauhkan kita dari surga segala evaluasi. Ayo cepat kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah, disebut dengan taubah. Maka Allah tawarkan kepada kita, kamu punya masalah apa sih? Duhai hambaku, kesalahan kamu bertambah banyak, aku berikan kesempatan untuk aku hapuskan keseluruhannya. Kenapa kita masih ragu dengan janji Allah? Sedangkan hidup kita ini adalah hidup dengan janji Allah. Berjuangnya kita adalah dengan berjuang dengan janji Allah. Maka apa yang kau khawatirkan, ikhwan? Kalau yakin karena Allah, Allah datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Apalagi yang kau khawatirkan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan dunia dalam hatiku, tapi jadikan dunia dalam genggamanku. Seandainya muslim, mukmin hidup di dalam dunia, memang seperti itulah perjuangannya. Tapi seandainya dunia hidup di hati seorang mukmin, maka celakalah kita, ikhwan.
Jangan simpan kecintaan yang lain kecuali kecintaan kepada Allah. Kalau kita yakin dengan janji Allah, apa yang kau butuhkan, Allah akan segerakan lebih cepat dari yang kau bayangkan. Simpan harapmu kepada Allah, simpan kecintaanmu kepada Allah. Buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. مهما يطول الدرب فالحق مع